Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawab. Belum buka puasa ya? Udah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati semua pengurus masjid, Bapak DKM, Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, seksi-seksi, penasehat dan pembina yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan orang-orang tua kita, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali, mohon maaf, mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya memang tidak hafal nama-namanya, memang tidak ada catatannya. Kita semua yang hadir mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang dimuliakannya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Masih semangat puasanya? Masih puasa? Hebat yang disampaikan. Udah Isa masih puasa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat iman dan Islam yang Allah hidayahkan, baik itu nikmat ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, nikmat harta benda yang Allah anugerahkan, nikmat keluarga yang Allah amanahkan, dan tidak lupa nikmat umur ataupun usia yang alhamdulillah sampai saat ini masih Allah tangguhkan. Dengan adanya umur ataupun usia yang Allah tangguhkan itu pula lah kita alhamdulillah sampai saat ini masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, Pak, tapi Allah nggak izinkan. Udah keburu wafat, meninggal dunia duluan. Tapi yang paling banyak itu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak mampu menyelesaikan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang paling banyak. Assalamualaikum. Itu yang paling banyak. Padahal sebelum Ramadan dia doa, Allah baliknya Ramadan, baliknya Ramadan. Barakallahu, apa doanya itu? Bulan Rajab, bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Begitu nyampe dengan Ramadan, gak tuntas menyelesaikan ibadah Ramadan. Bohong itu, Pak. Jangan dustai Allah.
kita yang hadir ini bagian dari orang-orang yang mampu dan sukses menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Amin ya rabbal. Kenapa kita mesti beribadah? Ibadah itu bagian daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Isti'malul ni'mah bi ta'ati billah a'zamis syukri. Orang yang mengerjakan, menggunakan nikmat di jalan Allah itu dengan mentaati Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah bagian daripada syukur yang paling besar. Jadi kalau bapak-bapak ingin melihat orang yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur, itu lihatlah tingkat nilai ibadahnya. Makin banyak dia ibadah, itu tandanya makin bersyukur. Makin kurang dia ibadah, artinya syukurnya rendah. Paham sampai sini Pak ya? Kenapa kita mesti ibadah? Kita harus flashback ke belakang Pak. Kita lihat manusia itu, kata para ulama, al-insan ya'ti bisai. Manusia itu datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Summa yas'a min ajli kulli syai'. Kemudian setelah lahir dia ke dunia ini berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Summa yus'alu bila syai'. Kemudian dia akan meninggalkan segala sesuatu itu. Summa yuhasabu ala kulli syai'. Dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab atas segala yang telah dia dapatkan. Coba kita renungkan Pak, benar nggak ini? Datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Setelah sampai di dunia berusaha untuk mendapatkan apa-apa. Kemudian apa-apa itu kita tinggalkan. Dan di akhirat semua yang kita dapatkan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bandanya masih ada dimintai pertanggungjawaban, enak Pak. Ini kadang-kadang bandanya udah pindah tangan kepada orang lain. Kita udah meninggal, rumah sudah punya orang, kendaraan sudah disetir orang, istri kadang-kadang sudah nikah dengan orang. Tapi kok suami kadang-kadang udah 2 kali lagi dia nikah. Kita berada di dalam kubur, nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang kita dapatkan. Kita khawatir Pak, jangan-jangan kita nggak mampu mempertanggungjawabkan itu kalau nikmat yang Allah berikan tidak membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh lupa darahkan. Diberikan Allah nikmat itu digunakan untuk ibadah. Apa kata Allah di dalam surah Al-An'am itu? Ayat yang 78. Allahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kalau bahasa kasarnya Ansori, kamu itu jangan lupa daratan. Kamu itu dikeluarkan dari perut ibu kamu. Jangankan kamu bawa apa-apa, tahu apa-apa saja kagak kamu itu. Tanya dengan ibu. Ibu pernah lihat bayi ibu? Tahu bayi? Ada nggak bayi lahir bawa motor? Oh, ada bayi lahir bawa motor? Bapak-bapak pernah lihat bayi lahir? Ada dia bawa titer? Nggak ada. Jangankan bawa apa-apa, tahu apa-apa saja enggak kok. Apa dimodelin sama Allah itu? Wajah adalah sam'a, dikasih kamu itu pendengaran, wal absara dikasih penglihatan, wal afidah dikasih hati dan perasaan. La'allakum tashkurun, agar kamu bisa menjadi orang yang pandai bersyukur dalam hidup ini. Tapi faktanya Pak, sangat Pak, faktanya itu sangat miris dan sangat menyedihkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Summa sawwa wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah
ditiupkan ruh ke dalam tubuhmu, dikasih kamu itu pendengaran, diberi kamu penglihatan, dititip hati dan perasaan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kamu itu yang pandai bersyukur. Jadi menurut Allah kita ini sedikit yang bersyukur, yang banyak yang kumpul nikmat. Karena banyak yang kumpul nikmat, masjid itu banyak yang sepi, Pak. Karena banyak yang kumpul nikmatnya, Pak. Al-Quran itu banyak yang gak baca, Pak. Karena kumpul nikmatnya, Pak, maka tarawihnya ramenya cuma awal dan akhir doang, Pak. Oh, kalau awal tarawih, Pak Imam aja tersingkir itu penuh. Tapi lihat, tinggal mulai masuk pekan kedua, kapan rame lagi? 3 malam menjelang lebaran, rame lagi. Kenapa itu, Pak? Karena banyak yang kumpul nikmat, nggak digunakan nikmat itu untuk ibadah. Nggak sabar dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dikasihnya kekuatan, dikasihnya pendengaran, diberi penglihatan, kemudian dikasih rezeki, keluarga kita punya, masih nggak taat kepada Allah, Pak. Itu tandanya tuh. Makanya jangan heran kalau masjid-masjid di mana saja itu, kalau awal-awal Ramadan, Masya Allah penuh. Tapi lihat masuk pekan kedua, tinggal kelas-kelas yang udah umur 60-70 tahun ke atas. Makanya yang azan di masjid udah kakek-kakek. Tadi alhamdulillah itu masjidnya bagus tuh. Kalau di masjid tempat kami makanya Masya Allah lebih panjang waktunya masjid itu ketimbang azannya. Hayalah sholat. Tempat kami itu, kalau sini bagus tuh. Yang imamnya Masya Allah mantap. Kadang-kadang ada tempat lain Masya Allah kelas 80 tahun ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kita makin ngantuk. Kalau tadi kan enak, semangat kita. Kenapa itu, Pak? Karena yang muda-muda mulai, Pak, gak menyelesaikan dia masalah ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya pesan, kenapa manusia itu banyak yang kumpul nikmat? Pertama, penyebab kumpul nikmat itu adalah dia ru'yatun ni'am wala ru'yatun mun'im. Dia hanya melihat nominal dari nikmat itu, tapi dia tidak pernah melihat siapa yang memberikan nikmat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang. Yang ketiga, dia selalu menghitung, tidak pernah dia merasa untung. Yang keempat, penyebab kumpul nikmat itu adalah dia keinginannya melampaui batas kemampuannya. Jadi keinginan kita ini melampaui batas kemampuan. Kemudian kemauan melampaui batas kebutuhan. Itulah penyebab kita ini menjadi orang yang kubur, Pak. Makanya sholat seringkali kita main-mainkan. Maka dalam bahasa Al-Qurannya, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'ibaw wa gharrahumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yaj'alun. Banyak di antara manusia itu kata Allah yang bermain-main di dalam urusan agamanya. Sholatnya main-main, datang ke masjidnya main-main, baca Qurannya main-main, iktikafnya main-main, sedekahnya main-main. Kenapa? Wa gharrahumul hayatud dunya, karena dia ditipu oleh urusan-urusan dunia. Jadi kebanyakan manusia itu melalaikan untuk taat kepada Allah, tidak bersyukur itu karena tertipu oleh urusan-urusan dunia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum.